Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Indofood CBP, kode ticker ICBP. Ini diperdagangkan di Bursa IDX ya. Ini adalah situs resminya, kita lihat sekilas dulu ya. Kita pindahkan dulu pakai bahasa Indonesia biar enak. Sekilas ICBP. PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta minuman. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton untuk mendukung kegiatan usaha utamanya. Coba kita lihat merek. Jadi ICBP ini memiliki cukup banyak merek yang tentunya sangat terkenal di Indonesia ya. Jadi kalau sobat investor tinggal di Indonesia, saya yakin pasti pernah mengkonsumsi salah satu dari produk ICBP ini. Merek-merek milik ICBP ini yang pertama dan yang paling terkenal menurut saya itu adalah Indomie, makanan kebangsaan seluruh rakyat Indonesia, penyelamat para mahasiswa dan juga anak kos ya. Selain Indomie juga ada Supermie, ada Sarimi, ada Popmie, ada Sakura, dan ada mie telur cap 3 ayam. Untuk merek dairy, ICBP punya Indomilk, ada Cap Enak, ada 3 Sapi, Creamer, Orchid Butter, Indo Es Krim. Ya, Indo Es Krim juga punya ICBP ya. Ada Milk Quad dan Good to Go. Untuk snack ya, micin-micinan, ICBP punya Citato, Kitella, Lay's, Doritos, Chiki. Yes, ini sampai menjadi sebutan ya. Chiki ini sangat terkenal sekali. Ada Cheetos, ada JZ, ada Trends, ada Wonderland, dan Duiro. Untuk penyedap makanan, ICBP punya sambal Indofood, ada bumbu spesial Indofood, ada bumbu racik, Indofood Fresh, dan kecap Indofood. Untuk nutrisi dan makanan khusus ya, ICBP punya Promina, ada Sun, ya ini udah lama sekali merek yang sangat melegenda di Indonesia. Ada GoFit dan ada Go Well. Untuk bidang minuman, ICBP punya Ichi Ocha dan Club ya, ini air mineral yang juga sangat besar sekali ya. Dan juga ada Fruta Min. Ini untuk merek-merek makanan ya. Selain itu juga mempunyai bisnis kemasan juga. Kemasan-kemasan produk yang diproduksi oleh ICBP itu dikemas oleh ICBP sendiri ya. Ini tentunya akan sangat berguna untuk mengurangi cost atau biaya produksi. Oke, jadi itu sekilas ICBP. Kita lihat harga sahamnya ya. Tanggal bursa 24 Maret tahun 2021, harga saham ICBP diperdagangkan di harga Rp9.250 per lembar saham, naik sebesar 0,54% dalam satu hari, cukup tipis, tapi lumayan naik. Dalam 5 hari ternyata naik cukup besar ya, cukup tinggi sampai 6,63%. Dalam satu bulan naik sampai 7,87%, lumayan. Dalam 6 bulan ternyata masih turun sebanyak 7,96%. Dalam 1 tahun ternyata juga turun, tapi tipis saja sobat investor, yaitu 2,63%. Sedangkan dalam 5 tahun, ini kita lihat ini menarik nih. Dalam 5 tahun turun sebanyak 39,64, tapi ini agak mencurigakan. Ini sepertinya stock split ini, coba kita lihat ya. Menurut Indo Premier, kita cek ya di company profile ini, ya ini bener nih. ICBP ini sempat melakukan stock split 1:2 pada tanggal sekitar 1 Agustus tahun 2016 ya. Dan kita lihat juga di sini di fundamentalnya kelihatan ya, di tahun 2015 saham yang beredar itu sebesar 5,8 miliar lembar saham, sedangkan di tahun 2016 ya itu saham yang beredar meningkat 2 kali lipatnya, sekitar itu sebesar 11,7 miliar lembar saham, yang artinya stock split ya. Kita cek tanggalnya sobat investor, itu kan tanggalnya sekitar tanggal 16 ya. Tanggal 1 Agustus 2016
Sedangkan kita cek di sini, ini penurunannya itu ya ini sekitar Agustus ya ini. Dan harga sahamnya juga dari sekitar 17.375 turun sampai 8.600 ya, pas sekitar setengah kali lipatnya. Jadi ini adalah kemungkinan stock split ya. Kita hitung aja dari sini. Itu masih naik sekitar 7,56% sobat investor. ICBP sudah membagikan dividen ya, yaitu yieldnya sebesar 2,32 ya, lumayan, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil ya. Yang penting rutin sobat investor. Next, coba kita lihat dari fundamentalnya. Ini saya lihat di situs Indo Premier. Dan ini laporan keuangannya udah lengkap ya, sampai ke bulan ke-12 tahun 2020. Harga sekarang sama diperdagangkan di harga 9.250. Sama ya, dari tahun 2016 saja, yaitu sebenarnya naik ya, dari 8.575 sekarang menjadi 9.250, dan share rotonya sempat stock sekali di tahun 2016 ya, bulan Juli, sehingga sekarang saham yang beredar sekitar 11,7 miliar. Sedangkan market capitalnya ini yang bagus investor, itu meningkat terus ya. Di tahun 2014 sebesar 76,4 triliun, tahun 2015 sebesar 78,6 triliun, tahun 2016 naik lagi menjadi 100 triliun, tahun 2017 naik menjadi 103 triliun, 2018 naik menjadi 121 triliun, tahun 2019 naik menjadi 130 triliun. Oh, ternyata tahun 2020 ini turun ya, menjadi hanya 107 triliun. Ini sepertinya turun tahun 2020, lumayan nih. Dalam satu tahun, iya benar sekali ya, ini turun sekitar 2,63%, tapi sebenarnya sudah turun cukup tinggi ya, dari titik tertingginya itu turun sebesar minus 12,32%. Itu cukup dalam sobat investor. Tentunya sekarang juga menjadi titik beli yang cukup bagus jika sobat investor ingin mulai mengakumulasi saham ICBP ya, meskipun kenaikannya landai-landai saja, tapi yang pasti sobat investor minimal akan mendapatkan dividen sebesar 2,32% per tahun ya, dan akan memiliki saham perusahaan yang sangat kuat dan mapan di Indonesia. Ini cocok untuk investor-investor yang ingin nyaman dalam berinvestasi. Kalau turun juga tetap aja dapat dividen, jadi cukup tenang ya. Secara kasnya ini ternyata lumayan banyak, yaitu sebesar 9,5 triliun. Tapi yang jadi sedikit concern itu utangnya itu cukup banyak, terutama di ini long term ya, utang jangka panjangnya itu sampai 44,1 triliun. Itu lumayan gede juga utang jangka panjangnya ini. Sedangkan ekuitasnya sekitar 50 triliun ya, artinya masih cukup bagus karena utang jangka panjangnya juga ternyata masih lebih sedikit daripada ekuitasnya. Kita lihat ekuitasnya itu sebenarnya naik ya, naik terus, yaitu di tahun 2014 itu ekuitasnya 15 triliun, tahun 2015 sebesar 16,4 triliun, tahun 2016 sebesar 18,5 triliun, tahun 2017 sebesar 20,3 triliun naik ya, tahun 2018 naik lagi menjadi 22,7 triliun, tahun 2019 naik lagi menjadi 26,7 triliun, dan wow, ini cukup luar biasa sobat investor. Perhatikan dari tahun 2008 nih, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 kan naiknya tipis-tipis saja, 15, 16, 18, 20, 22 dan 26. Tapi meskipun market capitalnya turun ini, tapi ternyata secara ekuitas itu naik cukup signifikan, yaitu dari 26 triliun menjadi 50,3 triliun. Itu banyak sekali ekuitasnya ya. Meskipun kenaikan selain ekuitas juga kenaikan utang jangka panjangnya juga lumayan, dari 5,5 triliun jadi 44,1 triliun. Apakah itu bagus atau enggak? Kalau ternyata utang ini digunakan untuk mengakuisisi perusahaan, ya itu juga pertanda yang cukup bagus ya. Dan dikabarkan bahwa sekitar tahun 2020 kemarin kan ICBP baru saja mengakuisisi Pine Hill Company Limited. Nah, ini diakuisisi pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 dengan harga 30 triliun ya. Ini ya, sepertinya ini yang menyebabkan hutang jangka panjangnya ICBP itu naik cukup signifikan dari 5,5 triliun menjadi 44,1 triliun. Itu kemungkinan untuk mengakuisisi Pine Hill Company Limited ya, sebesar 30 triliun. Tapi jangan salah,
Pine Hill Company Limited ini juga ternyata memiliki banyak sekali anak perusahaan ya, segambreng ini anak perusahaannya banyak sekali, yang artinya ini juga menjadi salah satu strategi bisnis yang menurut saya cukup bagus dari ICBP untuk mengembangkan perusahaannya di luar negeri, yang artinya juga anak perusahaan ICBP ini sekarang semakin banyak ya. Di Indonesia ada beberapa, ada banyak nih, tapi di luar negeri dengan setelah mengakuisisi Pine Hill Company Limited ini langsung memiliki perusahaan yang anak perusahaannya itu sangat banyak seperti ini. Itu cukup bagus buat investor ya. Next kita lihat dari revenue-nya atau pendapatannya. Ini pendapatannya sobat investor surprising itu meningkat dengan adanya pandemi, ternyata tidak terlalu terpengaruh pada pendapatannya. Kita bacakan ya. 2014 pendapatannya 30 triliun, tahun 2015 pendapatannya 31, naik 1 triliun saja. Tahun 2016 pendapatannya 34,5 triliun, tahun 2017 pendapatannya 35,6 triliun. Tahun 2018 pendapatannya 38,4 triliun, tahun 2019 pendapatannya 42,3 triliun, dan tahun 2020 pendapatannya naik menjadi 46,6 triliun. Jadi pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi pendapatan dari ICBP ini super sekali sobat investor. Artinya saham ICBP ini anti badai ya, dalam kondisi apapun tetap saja berkibar pendapatannya. Dengan gross profit atau laba kotor juga meningkat ya, dari 14,4 triliun menjadi 17,2 triliun. Dan net profitnya juga ternyata meningkat ya. Kalau sobat investor mengikuti channel ini di beberapa video sebelumnya ya, ada perusahaan-perusahaan yang secara revenue itu meningkat, tapi biasanya net profitnya turun karena beban usahanya itu semakin besar. Tapi ICBP ini beda, net profitnya tetap meningkat dari 5,0 triliun menjadi 6,6 triliun, naik 1,6 triliun. Itu jumlah yang lumayan banyak sobat investor ya. Dengan dividennya, kita cek dividennya sekarang, yieldnya itu kan 2,32, tapi seberapa sering sih ICBP ini membagi dividennya? Mari kita lihat. Menurut data dari Stockbit, yang paling jauh datanya itu dari tahun 2011. Jadi 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi setiap tahun ICBP ini rutin membagikan dividen ya. Luar biasa bagi sobat investor yang tipe investornya adalah dividen investor. ICBP ini bisa dipertimbangkan karena solid sekali pembagian dividennya ya, meskipun yieldnya tidak terlalu besar, hanya 2,32% saja, tapi rutinnya itu yang bagus. Next, price to earning ratio ini surprisingly sedang sangat murah, jauh lebih murah daripada rata-rata price to earning tahun-tahun sebelumnya. Kita bacakan bersama-sama sobat investor. Di tahun 2014 pernya itu 29,18. Di tahun 2015 pernya 26,05. Tahun 2016 pernya 27,87. Tahun 2017 pernya 27,43. Tahun 2018 pernya 26,72. Tahun 2019 pernya 25,89. Dan di tahun 2020 ya, di bulan Desember nih, berdasarkan laporan keuangan bulan Desember, dengan harga sekarang tuh price to earning-nya ternyata hanya 16,43. Ini jauh lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya sobat investor. Next, dari price to book value juga ternyata turun. Kita lihat dari tahun sebelumnya PBV-nya 4,88 kalinya, dan sekarang itu hanya 2,14 kali. Turun separuhnya lebih PBV-nya. Ini bagus sekali sobat investor. Padahal return on assetnya itu memang turun ya, separuhnya lah ya, dari 13 ke 6%. Tapi yang paling penting PER-nya juga turun, PBV-nya juga turun, dan return on equity-nya itu hanya turun tipis saja, yaitu dari 18,89% menjadi hanya 13,09%. Tapi yang paling penting cukup menghasilkan dan tidak terlalu kecil juga return on asset dan return on equity ini. Dan next kita lihat dari debt to equity. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi debt to equity-nya itu naik dari 0,45 kali menjadi 1,06, yaitu naik 2 kali lipatnya. Tapi tadi di atas sudah kita jelaskan bahwa kenaikan utang ini yang dari 5,5 triliun menjadi 44 triliun itu digunakan untuk mengakuisisi
Pine Hill Company Limited ya. Itu adalah hutang yang memiliki tujuan strategi perusahaan ya, bukan hutang untuk menutup beban-beban pengeluaran usaha, tapi adalah hutang untuk ekspansi. Dan hutang untuk ekspansi itu menurut saya cukup bagus sobat investor. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya kalau menurut saya, kalau untuk investor tipe growth yang menyukai saham-saham perusahaan yang naik cepat dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, ICBP itu tidak cocok ya. Yang cocok adalah tipe value investor yang mencari perusahaan-perusahaan yang dihargai cukup murah. Nah, apakah ICBP itu murah? Ya tergantung lagi gimana cara pandang sobat investor semua. Kalau sobat investor memiliki patokan yang murah itu pokoknya yang di bawah 15 atau di bawah 10 pernya, nah itu beda cerita. Bisa jadi ICBP masih cukup mahal. Tapi kalau sobat investor menilai bahwa yang murah itu adalah lebih murah dari rata-rata pernya dari tahun-tahun sebelumnya, ya ini sedang sangat lebih murah daripada per ICBP tahun-tahun sebelumnya. Itu sudut pandangnya. Dan juga selain price to earning-nya juga PBV-nya juga jauh lebih murah. Jadi pernya lebih murah, PBV-nya lebih murah, hutangnya sedikit naik, tapi untuk ekspansi dan revenue-nya juga terus naik ya. Jadi menurut saya ini sangat cocok bagi investor-investor yang menginginkan dividen yang rutin, perusahaan yang kuat, dan perusahaan yang bertumbuh dengan valuasi yang sekarang dalam posisi jauh lebih murah daripada harga-harga biasanya. Itu menurut saya sobat investor. Bagaimana menurut sobat investor semua? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update terbaru dari Senam Invest. Jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.